Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Tuliyasari dengan NIM 2008468 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia. Pancasila adalah dasar dan ideologi negara yang merupakan kesepakatan luhur bangsa Indonesia. Unsur-unsur di dalam Pancasila sudah ada dalam masyarakat, seperti nilai budaya, tradisi, rasa persaudaraan, hidup gotong royong, dan kekeluargaan yang erat sejak dulu. Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, karena ideologi Pancasila tidak hanya sebagai cara untuk menghadapi tantangan dari kebudayaan global saja, namun juga tantangan dari sikap dan perilaku yang menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat, seperti terorisme, narkoba, dan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Karena hal tersebut merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan juga ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana kita tahu bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, penggali, dan pemberi nama untuk dasar negara. Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pada masa pemerintahan Soeharto, diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan P4. Pada era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut yang ditandai dengan hampir hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional, dikarenakan enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila. Untuk itu, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan terhadap ideologi Pancasila. Pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila yang kesemuanya itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Nilai-nilai dalam sila pertama yaitu saling toleransi dan menghormati antar umat beragama serta selalu berusaha agar menjadi umat beragama yang takwa. Nilai-nilai dalam sila kedua yaitu menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial, dan agama. Nilai-nilai dalam sila ketiga yakni lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan individu, kelompok, dan golongan. Nilai-nilai sila keempat yakni adanya kebebasan tetapi harus disertai rasa tanggung jawab baik pada masyarakat, bangsa, maupun secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai dalam sila kelima yaitu keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama, baik hubungan manusia secara individu, hubungan manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, Pancasila sebagai ideologi negara memegang peranan yang penting, yaitu untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga berbagai ancaman berupa terorisme, penyalahgunaan narkoba, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan.